Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar cara membuat sebuah database menggunakan aplikasi SAM. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang langsung saja kita membuat database dengan menggunakan aplikasi SAM. Nah, sekarang kita bisa menjalankan aplikasinya, SAM control panelnya. Nah, di sini kalau untuk membuat database menggunakan MySQL, kita harus menjalankan database-nya terlebih dahulu sampai dengan cara mengetik tombol start di sini yang menandakan jika sudah jalan ada tampilan berwarna hijau. Jika sudah dijalankan, berarti kita sudah siap untuk mengakses database-nya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tempat penyimpanan dari aplikasi MySQL ini. Jadi sekarang kita coba buka folder dulu. Biasanya pada penyimpanan local disk C ada folder SAM-nya. Nah, di sini ada folder MySQL, silakan dibuka, dan ada folder bin. Nah, lalu yang akan kita jalankan sekarang itu aplikasi MySQL yang ada di sini. Dan kita akan menjalankan MySQL exe ini menggunakan command prompt yang ada di menu start Windows-nya. Nah, jika sudah menjalankan aplikasi command prompt-nya akan keluar tampilan seperti ini. Lalu kita arahkan direktorinya ke dalam folder MySQL bin yang kita buka tadi dengan cara mengetik cd titik lalu enter, atau bisa langsung ke drive C-nya dengan mengetik cd spasi backslash enter. Nah, dan sekarang bisa langsung masuk ke dalam folder SAM-nya dengan cara cd SAM lalu enter, atau bisa dengan cara cepatnya cd spasi x tekan tab lalu enter. Nah, dari SAM nanti kita akan masuk ke dalam folder MySQL. Kalau kalian tidak yakin dalam sebuah folder itu ada folder yang kalian inginkan, kalian bisa cek dengan mengetik dir enter. Nah, akan tampil semua list yang ada di dalam folder, atau yang lebih gampangnya dengan cara mengetik dir spasi /w. Itu lebih tersusun rapi. Yang ada kurung sikunya itu adalah sebuah folder, dan yang tidak ada kurungnya itu adalah sebuah file aplikasinya. Dan yang akan kita cari itu adalah folder MySQL yang ada di sini dengan cara mengetik cd MySQL tab enter.
Lalu kita masuk ke folder bin-nya dengan ngetik cd spasi bin, enter. Nah, dan kita akan mengakses aplikasi mysql.exe-nya, atau bisa dilihat dari direktorinya dulu. Nah, yang akan kita jalankan adalah mysql.exe-nya. Karena yang akan kita akses itu adalah mysql.exe, kita masuk dengan cara mengetik mysql. Tapi kita akan mengirimkan username dan password dengan mengetikkan mysql spasi -u. Itu artinya saya ingin memasukkan username, dan username secara default adalah root. Jadi kita ketikkan mysql spasi -u root, dan passwordnya adalah memasukkan passwordnya dengan mengetik spasi -p. Habis ini kita masukkan passwordnya dengan cara mengetik enter. Nah, dari sini akan keluar enter password. Tapi password defaultnya itu tidak ada alias kosong. Jadi kita perlu mengetikkan passwordnya dengan mengetik enter. Maka itu sudah tampil, ya, kita sudah mengakses ke dalam aplikasi MySQL-nya. Seperti tulisan MariaDB-nya, welcome to the MariaDB monitor, yang ada di command prompt-nya. Nah, sekarang kita sudah bisa mengakses database-nya dan sudah berhasil masuk ke dalam database-nya. Untuk menampilkan data yang ada dalam database, kita bisa mengetik dengan show spasi databases titik koma. Nah, di sini akan keluar folder database-nya, seluruh isi database yang ada di folder aplikasi MySQL-nya. Dan yang akan kita lakukan adalah membuat database atau sebuah tabel baru dengan cara mengetik create spasi database spasi nama database-nya, boleh terserah. Kalau saya bikin pertemuan 1, kalau kalian boleh bikin terserah apa yang kalian inginkan, lalu klik titik koma, kan enter. Nah, jika berhasil, maka akan keluar tampilan query OK atau error affected. Lalu bisa ditampilkan lagi dengan melihat show databases titik koma, enter. Maka akan ada database pertemuan satunya. Nah, karena kita sudah berhasil membuat sebuah database, kita lanjut untuk membuat sebuah tabel. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu terlebih dahulu dengan cara membuat tabelnya. Seperti kita harus menggunakan database, memilih sebuah database yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah tabel. Seperti perintahnya use pertemuan 1 titik koma, enter. Berarti kita sekarang sudah berhasil memilih sebuah database yang akan kita gunakan
untuk membuat tabel. Dan sekarang kita membuat sebuah tabel dengan cara create spasi table spasi mahasiswa, buka kurung, enter, lalu ID, integer, primary key, spasi auto increment, koma. Nah, fungsi auto increment di sini adalah supaya waktu mengisi ID-nya tidak perlu kita ketik lagi, jadi terisi otomatis sampai tanpa batas gitu. Lalu enter, lalu nama varchar 100. Nah, yang 100 di dalam kurung ini adalah sebuah batas inputan dari sebuah nama. Jadi misalkan kita bikin 10 di sini, 10 digit, berarti batas pengetikan namanya cuma sampai 10 digit. Kalau lebih, maka tidak akan bisa diketik dari lebih dari 10 digit tersebut. Makanya saya bikin 100 biar nama sepanjang apapun masih bisa diinputkan. Sampai batas maksimalnya 100 huruf. Enter. Name, char, 9, email, varchar 100, gambar varchar 100, enter, tutup kurung, titik koma, dan enter. Kalau benar akan keluar tampilan query OK. Jika salah atau error, silakan diperhatikan perintahnya yang berada di sini dan ketik ulang lagi saja, maka sampai akan keluar tampilan query OK. Nah, sekarang untuk menampilkan tabel yang ada di dalam database pertemuan 1 tadi bisa dengan mengetik show tables titik koma, enter. Nah, jadi tabel yang telah kita bikin barusan sudah tampil dan sudah selesai. Nah, untuk sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.